Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1359, tidak perlu 20 gerakan. 3 gerakan. Menyaksikan Deng Feitian mengayunkan tubuh pedang 9 surga dalam satu serangan, Meng Sueyun semakin terkejut, seluruh kekuatannya melonjak. Namun, sekuat apapun ia mengerahkan tubuh surgawi mimpi buruk dan kekuatan tubuh surgawi lainnya hingga batasnya, ia tetap tak mampu menghentikan pedang 9 surga ini. Pedang 9 surga ini tak terhentikan, terus-menerus menerobos berbagai pertahanan tubuh Dewa Meng Sueyun, langsung menargetkannya. Meng Sueyun mengayunkan pedangnya dengan marah. Pedang Qi, seperti salju dingin, menyapu langit dan bumi. Namun, itu sia-sia. Meskipun Meng Sueyun mengerahkan segenap kemampuannya, kekuatan dingin tertinggi, ia tetap tidak mampu menangkis pedang kilauan. Pedang Qi 9 surga terus-menerus menghancurkan kekuatan dingin tertinggi. Meng Sueyun menyaksikan pedang Qi maju tanpa henti, merasakan kekuatan penghancurnya, wajah cantiknya tidak mampu menyembunyikan kepanikannya. Genggaman Liu Zhan pada sandaran tangan tanpa sadar mengencang. Meng Sueyun mundur berulang kali. Akhirnya, dia berhasil menghindari pedang itu. Namun sebelum Meng Sueyun dapat mengatur napas, serangan pedang ketiga Deng Feitian dilepaskan. Pedang ini, seperti Fleeting Light Shadows, datang dengan kecepatan yang tak tertandingi, mencapai Meng Sueyun sebelum dia bisa bereaksi. Akan tetapi, pedang ini tidak hanya menyasar Meng Sueyun, tetapi juga menyasar sekelompok murid di belakangnya, yang semuanya ketakutan dan berusaha menghindar. Deng Feitian melihat sekelompok murid Akademi Suci Dao Surgawi mundur dalam ketakutan dan kekacauan, dan dia menyeringai puas. Meng Sueyun ingin mundur, tetapi mendapati Yang Xiaotian berdiri di belakangnya, berdiri seperti orang bodoh. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah, "Minggir. Kamu mau mati." Pedang Qi 9 langit milik Deng Feitian sangat mengerikan, namun Yang Xiaotian berdiri di sana seperti orang bodoh, tidak menyadari bahwa ia harus menghindar, dan bahkan menghalangi jalannya untuk mundur. Dalam kemarahan, Meng Sueyun mengayunkan satu tangannya, sebuah kekuatan diarahkan untuk meledakkan Yang Xiaotian, "Minggir." Menghadapi kekuatan besar Meng Sueyun, Yang Xiaotian hanya melambaikan tangan kirinya pelan, dan kekuatan Meng Sueyun pun lenyap. Pada saat ini, pedang Qi Deng Feitian mencapai Meng Sueyun dan Yang Xiaotian. Menghadapi Qi pedang 9 surga yang luar biasa, Yang Xiaotian hanya menjentikkan tangan kanannya, seperti ketapel. Seketika, ruang terasa retak, dan kerutan mengerikan muncul. Suatu kekuatan tak terlihat yang sangat besar bertabrakan dengan pedang Qi 9 surga. Bam! Semua orang merasakan seolah-olah langit, bumi dan aula besar telah dihantam dengan kejam. Banyak pakar di aula besar merasakan tubuh mereka tiba-tiba tersentak hebat. Deng Feitian yang awalnya menyapu dengan pedangnya yang tak terkalahkan, terkena pukulan yang sama kerasnya dan terus-menerus mundur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia mundur kembali ke posisi awalnya sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Setelah stabil, Deng Feitian merasakan seluruh darah dan energi tubuhnya melonjak hebat. Apa? Semua orang terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Baik Liu Zhan maupun orang-orang dari Akademi 100 Orang Suci, semuanya menatap Yang Xiaotian dengan tidak percaya. Meng Sueyun, yang juga terkejut oleh Yang Xiaotian pada saat yang sama, menatap takut ke arah pemuda berbaju biru di depannya ini. "Siapa kau?" Deng Feitian menatap Yang Xiaotian dengan kaget dan marah, "Beraninya kau menyergapku." "Menyergapmu?" Yang Xiaotian mendengar ini dan tersenyum, "Aku, seorang kaisar surgawi, menyergapmu, puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi." Wajah Deng Feitian memerah. Dia adalah putra Dao Domain, Yang Xiaotian. Tiba-tiba, seorang murid dari Akademi 100 Orang Suci berseru. "Yang Xiaotian." Deng Feitian tercengang. Pemuda ini adalah Yang Xiaotian. Pada saat ini, Dekan Akademi 100 Orang Suci berkata dengan tegas kepada Liu Zhan, "Dekan Liu, bukankah Anda mengatakan bahwa selama kompetisi, tidak ada murid lain yang boleh ikut campur? Sekarang murid Akademi Anda ikut campur, dengan sengaja mengganggu pertandingan antara Deng Feitian dan Meng Sueyun, apa yang ingin Anda katakan?" Yang Xiaotian tidak menyangka Dekan Akademi 100 Orang Suci ini akan menuduh terlebih dahulu, padahal pedang Qi Deng Feitian tidak hanya menyerang Meng Sueyun tetapi juga dia dan para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi, jelas-jelas disengaja. Sengaja membuat para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi panik dan mundur, ingin mempermalukan mereka.
Dapat dikatakan bahwa Deng Feitian menyerang dia dan para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi terlebih dahulu. Melihat Dekan Akademi 100 orang suci menanyainya, Liu Zhan menjawab dengan tegas, "Dekan Wang, murid Akademi Anda Deng Feitian lah yang pertama kali menyerang Yang Xiaotian, dan Yang Xiaotian baru kemudian bertindak." Semua orang melihatnya dengan jelas. "Apakah kamu pikir semua orang itu buta?" Lalu dengan ekspresi tidak ramah, dia berkata, "Murid Akademi saya berdiri di sana, dan Deng Feitian tanpa alasan menyerang murid Akademi saya, bagaimana Anda menjelaskan ini?" Dekan Akademi 100 orang suci tergagap, dan Deng Feitian tertawa, "Dekan Liu, aku masih belum bisa mengendalikan kekuatan tubuh pedang 9 surga dengan sempurna, itulah sebabnya hal itu memengaruhi murid-murid Akademi Anda, aku harap Dekan Liu tidak keberatan." Kemudian dia menatap Yang Xiaotian, "Aku hanya tidak menyangka kalau murid peringkat teratas Akademi Suci Dao Surgawimu adalah Yang Xiaotian, bukan Nona Meng." Mendengar perkataan Deng Feitian, semua orang tidak dapat menahan ekspresi aneh. Wajah cantik Meng Sueyun berubah, sambil menggigit bibirnya. Deng Feitian dengan angkuh menghadapi Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, tadi aku ceroboh dan kau memanfaatkannya, bagaimana kalau kita berlatih beberapa jurus? Kalau kau bisa menahan 20 jurus dariku, aku akan menyarungkan pedangku selamanya." Karena dipaksa mundur oleh Yang Xiaotian di depan semua orang, Deng Feitian sangat tidak senang. Namun, dia tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan Yang Xiaotian dalam 10 gerakan, jadi dia memperpanjangnya menjadi 20 gerakan. Mengalahkan Yang Xiaotian dalam 20 gerakan. Tatapan semua orang terfokus pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berkata, "Berlatih beberapa jurus, tidak apa-apa. Tapi 20 jurus tidak perlu. Jika kau bisa menahan 3 jurusku, aku akan memberimu obat dewa 70 juta tahun ini. Jika kau tak sanggup menahan 3 jurusku, aku tak perlu kau menghunus pedangmu selamanya, aku hanya butuh obat dewa 70 juta tahun." Dengan itu, dia mengeluarkan obat dewa 70 juta tahun dari hadiah tugas buah dewa 7 warna sebelumnya. Saat ini, Yang Xiaotian baru saja menelan obat roh 60 juta tahun, menunggu untuk menerobos ke alam leluhur surgawi untuk mengonsumsi obat dewa 70 juta tahun untuk kultivasi. 3 gerakan. Semua orang terkesiap. Deng Feitian sebelumnya mengatakan bahwa tak seorang pun di Akademi Suci Dao Surgawi dapat menahan 10 jurus darinya, tetapi sekarang Yang Xiaotian bahkan lebih kejam, 3 jurus. Hanya 3 jurus. Melihat Yang Xiaotian berkata jika dia bisa menahan 3 gerakan, Deng Feitian tertawa dengan marah, tertawa liar dan dengan niat membunuh. Puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi manapun akan meledak dalam amarah jika seorang kaisar surgawi menunjuk hidung mereka dan berkata jika mereka dapat menahan 3 gerakan dari mereka, belum lagi Deng Feitian, murid gerbang dalam teratas dari Akademi 100 orang suci. "Baiklah, kalau begitu aku akan melihat kemampuanmu yang luar biasa. Namun, aula besar ini kecil, kudengar Akademi Suci Dao Surgawimu memiliki panggung pertempuran suci, ayo kita bertempur di sana." Platform pertempuran suci ini biasanya digunakan untuk pertarungan kuat tingkat leluhur. Mendengar ini, Liu Zhan tiba-tiba berdiri, suaranya seperti guntur perang 9 surga, "Leluhur Yan, bukakan panggung pertempuran suci untukku. Semua murid, ikuti perintahku, menuju ke panggung pertempuran suci." Setelah berbicara, Liu Zhan menjadi orang pertama yang terbang ke angkasa, menuju platform pertempuran suci. Wang Tong, Dekan Akademi 100 orang suci, berkata dengan dingin, lalu memimpin para ahli Akademi 100 orang suci menuju panggung pertempuran suci. Yang Xiaotian dan Deng Feitian terbang bersamaan, berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Satu demi satu pakar dari Akademi Suci Dao Surgawi dan para pengikutnya bergegas menuju panggung pertempuran suci. Yang Xiaotian dan Deng Feitian akan bertarung hebat di panggung pertempuran suci. "Apa, Yang Xiaotian, bukankah itu kakak senior Meng?" Beberapa murid yang tidak hadir juga mendengar berita itu. Bab 1360, mungkinkah 1,34 juta poin kontribusi itu benar-benar ada? Kudengar bahkan kakak senior Meng tidak bisa menahan 3 pedang Deng Feitian. Beberapa pengikut sekte dalam yang tidak hadir tercengang mendengar bahwa Meng Sueyun tidak dapat menahan 3 pedang Deng Feitian. Pada saat yang sama, keyakinan tertentu di hati mereka runtuh pada saat ini. Namun, jika bahkan kakak senior Meng tidak dapat menahan 3 pedang Deng Feitian, mengapa Yang Xiaotian mampu terlibat dalam pertempuran besar dengan Deng Feitian di panggung pertempuran suci? Para pengikut sekte dalam ini bingung. Kakak Meng terpaksa mundur berantakan oleh pedang Ki Deng Feitian,
lalu Yang Xiaotian menyerang, dan hanya dengan satu jentikan, ia menghancurkan pedang Ki-9 langit Deng Feitian. Deng Feitian terhempas mundur puluhan langkah. Seru seorang murid dengan penuh semangat. Hanya dengan satu jentikan, dia menghancurkan pedang Ki-9 langit milik Deng Feitian. Deng Feitian terhempas mundur puluhan langkah. Para pengikut sekte dalam benar-benar terkejut. Jika kakak senior Meng saja tidak sanggup mengangkat 3 pedang, namun Yang Xiaotian berhasil menepis Deng Feitian. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa yang dilambangkan oleh ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa murid yang selalu memuja Meng Sueyun sebagai yang terkuat di gerbang dalam merasa patah semangat, bergumam pada diri mereka sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya suci melesat ke angkasa, menghantam kubah surga Akademi Suci Dao Surgawi. Cahaya di seluruh kubah mulai berputar, dan satu demi satu, pola-pola muncul, dengan cahaya suci kemasan menerangi puncak Akademi Suci Dao Surgawi. Semua murid Akademi Suci Dao Surgawi yang melihat pola emas dan cahaya suci ini tercengang. Ini adalah platform pertempuran suci. Platform pertempuran suci telah diaktifkan. Pertempuran antara Yang Xiaotian dan Deng Feitian akan segera dimulai. Cepat, ayo cepat ke sana. Satu persatu, para pengikut sekte dalam bergegas menuju panggung pertempuran suci. Bukan hanya murid sekte dalam, tetapi banyak murid inti juga bergegas menuju panggung pertempuran suci. Zhu Wenhong sedang berkultivasi di rumah gua miliknya ketika dia melihat aktivasi panggung pertempuran suci, dan dia merasa heran, apa yang terjadi. Tanyanya kepada murid-muridnya. Baru saja di aula utama, Yang Xiaotian menjentikkan dan menghantam balik seorang murid Akademi 100 orang suci, Deng Feitian. Sekarang, Dekan telah mengaktifkan panggung pertempuran suci agar keduanya bisa bertarung di atasnya, kata murid itu dengan penuh semangat. Apa? Yang Xiaotian membalas Deng Feitian. Zhu Wenhong sangat terkejut. Deng Feitian dari Akademi 100 orang suci, dengan bakat yang sangat tinggi, diklaim sebagai murid sekte dalam yang paling berbakat dalam 100.000 tahun. Namun, dia dibalas oleh Yang Xiaotian. Ya, Yang Xiaotian hanya menjentikkan dan menghancurkan kekuatan tubuh pedang 9 langit Deng Feitian. Murid itu tampak bersemangat seolah-olah telah melihatnya sendiri. Deng Feitian terhempas mundur puluhan langkah. Sebuah jentikan acak membuat Deng Feitian mundur puluhan langkah. Zhu Wenhong terkejut. Jika Yang Xiaotian berada di lapisan ke-10 leluhur surgawi, membalas Deng Feitian mungkin bisa dimengerti, tetapi kuncinya adalah Yang Xiaotian hanya berada di lapisan ke-10 kaisar surgawi. Akademi Suci Dao Surgawi sebelumnya telah menilai kekuatan tempur Yang Xiaotian dan tahu itu menakjubkan, tetapi kekuatan tempur Yang Xiaotian jauh melampaui harapan mereka. Tepat saat murid itu hendak melanjutkan bicaranya dengan penuh semangat, Zhu Wenhong melesat menjadi seberkas cahaya, melesat langsung menuju panggung pertempuran suci. Bukan hanya Zhu Wenhong, tetapi banyak master dan leluhur kuno dari Akademi Suci Dao Surgawi juga merasa khawatir. Bersama Zhu Wenhong, He Dong dan Zhang Long keduanya menerobos kehampaan, menuju platform pertempuran suci. Dalam waktu singkat, panggung pertempuran suci dipenuhi oleh sejuta pengikut dari Akademi Suci Dao Surgawi. Yang Xiaotian melihat platform pertempuran suci dari jauh. Panggung pertempuran suci berdiri di atas puncak tinggi Akademi Suci Dao Surgawi, melayang di sana, dengan cahaya kemasan berputar tanpa henti. Kehadiran kekuatan suci merasuki langit dan bumi, menanamkan kekaguman dalam diri setiap orang. Pada saat ini, Deng Feitian tiba-tiba melaju kencang, melepaskan gelombang udara, dengan jelas bermaksud untuk mencapai platform pertempuran suci sebelum Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat Deng Feitian berakselerasi, tiba-tiba Yang Xiaotian juga berakselerasi, dan gelombang udara yang dilepaskannya bahkan lebih kuat dan lebih besar. Awalnya setelah melampaui Yang Xiaotian, Deng Feitian melihat Yang Xiaotian melampauinya sekali lagi. Akhirnya, Yang Xiaotian melewati cahaya suci dari platform pertempuran suci dan mendarat di platform tersebut. Saat Yang Xiaotian mendarat di panggung, Deng Feitian baru saja melewati cahaya suci dari panggung pertempuran suci. Deng Feitian menatap Yang Xiaotian yang sudah berada di atas panggung, wajahnya menjadi muram. Yang Xiaotian, kau adalah kaisar surgawi, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Yang Xiaotian memancarkan cahaya surgawi, mengaktifkan tubuh surgawi abadi. Seketika, cahaya waktu abadi memancar bagaikan matahari, menerangi banyak puncak di sekitarnya. Satu demi satu, rune waktu surgawi menyatu menjadi alam waktu surgawi, mengepung Yang Xiaotian.
Yang Xiao Tian berdiri di sana, seolah-olah dia adalah dewa zaman, dewa abadi surga dan bumi. Dipengaruhi oleh kekuatan tubuh surgawi abadi Yang Xiao Tian, rune suci di permukaan platform pertempuran suci melonjak dengan cahaya, benar-benar menyatu menjadi bayangan orang suci. Lapisan ke-23 tubuh surgawi abadi. Kerumunan yang datang melihat tubuh surgawi abadi Yang Xiao Tian benar-benar telah menembus lapisan ke-23 dan memicu bayangan suci dari panggung pertempuran suci. Mereka semua tercengang. Perlu diketahui bahwa bahkan banyak leluhur dan nenek moyang kuno di masa lalu tidak dapat memicu bayangan suci dari platform pertempuran suci selama pertempuran mereka di atasnya. Terakhir kali bayangan suci dari platform pertempuran suci dipicu adalah lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Deng Feitian juga mendengar legenda tentang platform pertempuran suci dari Akademi Suci Dao Surgawi dan sama terkejutnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Xiao Tian memancarkan cahaya dewa takdir surga primordial. Simbol-simbol surgawi takdir surgawi primordial menyatu menjadi alam surgawi takdir surgawi. Pegunungan di sekitarnya diterangi seluruhnya, dan cahaya suci di panggung pertempuran suci memancar lagi, secara tak terduga melepaskan selusin bayangan suci. Sebelumnya hanya ada satu bayangan suci, tetapi sekarang, tiba-tiba, ia memicu selusin bayangan suci. Kerumunan itu terkejut. Namun saat ini, sekujur tubuh Yang Xiao Tian melonjak dengan kekuatan surgawi alam semesta primordial. Cahaya surgawi alam semesta primordial melesat naik, mengikuti cahaya surgawi asal, cahaya surgawi kekacauan, cahaya surgawi dao surgawi, cahaya surgawi naga primordial. Ketika tubuh surgawi naga primordial diaktifkan, raungan naga mengguncang langit dan bumi, dengan 7 tubuh naga leluhur melingkar di belakang Yang Xiao Tian. Kekuatan naga mengguncang jiwa semua orang. Akhirnya, tubuh surgawi kehidupan tertinggi. Awalnya, cahaya tubuh surgawi abadi hanya menerangi puncak-puncak di sekitarnya, namun kini, cahaya 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung menerangi sejuta puncak Akademi Suci Dao Surgawi. Kekuatan besar membanjiri langit dan bumi bagaikan tsunami. Di bawah kekuatan 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung, bayangan orang suci yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari panggung pertempuran suci. 10.000 bayangan suci dari platform pertempuran suci akhirnya mencapai 10.000. Ini, melihat langit yang dipenuhi bayangan suci, bahkan Liu Zhan, Zhu Wenhong, He Dong, dan Zhang Long yang datang pun tercengang. Kemampuan untuk memicu bayangan suci dari platform pertempuran suci merupakan hal yang langka, apalagi 10 bayangan suci, atau 100. Sekarang, Yang Xiao Tian telah memicu 10.000 bayangan suci. 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung, semuanya 23 lapisan. Banyak leluhur gemetar. Tak perlu dikatakan lagi, para pengikut Akademi Suci. Menyaksikan 8 tubuh surgawi penentang surga agung milik Yang Xiao Tian, semuanya berada di 23 lapisan, tubuh halus Meng Sueyun pun bergetar, mereka semua ternyata berada di 23 lapisan. Mungkinkah itu benar-benar 1.340.000 poin kontribusi? Bab 1361, Istana Kehidupan Lapisan ke-11 Utama Yang Xiao Tian akan segera muncul. Seperti Meng Sueyun, banyak murid Akademi Suci Dao Surgawi telah memikirkan 1.340.000 poin kontribusi tersebut. Saat ini, para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi bersikap skeptis terhadap 1.340.000 poin tersebut, dan tidak seorang pun mempercayainya. Bahkan di dalam keluarga Zhu dan Zhao, rumor merajalela. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa 1.340.000 poin tersebut tampaknya terlalu rendah. Kekuatan 8 tubuh dewa penentang surga yang agung mengembun menjadi gelombang demi gelombang cahaya, menerjang ke arah Deng Feitian yang tengah kebingungan di tengah derasnya banjir, seakan-akan hendak mati lemas. Dia menatap Yang Xiao Tian dengan kaget. Dia tahu 8 tubuh dewa Yang Xiao Tian berada di 22 lapisan. Tidak menyangka mereka ada di 23 lapisan. 23 lapisan dan 22 lapisan adalah dua alam yang sepenuhnya berbeda. Merasakan kekuatan luar biasa dari tubuh dewa Yang Xiao Tian, hatinya benar-benar bergetar. Dia dengan panik mengaktifkan semua tubuh surgawi di dalam dirinya. Sebagai yang pertama dari gerbang dalam Akademi 100 Orang Suci, dia juga memiliki tubuh dewa yang menentang surga, jumlahnya signifikan, sebanyak 7 tubuh dewa yang menentang surga, namun meskipun diaktifkan sepenuhnya, dia masih tidak dapat melawan. Karena ketujuh tubuh surgawi yang menentang surga hanya berada pada 22 lapisan. Beberapa bahkan berada di lapisan 21.
Perbedaannya terlalu besar. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan tubuh pedang sembilan langitnya, mati-matian berkomunikasi dengan kekuatan sembilan langit. Meski begitu, dia masih tidak mampu menahan kekuatan tubuh surgawi penentang surga delapan agung milik Yang Xiaotian. Di bawah tekanan kekuatan tubuh surgawi penentang surga delapan besar milik Yang Xiaotian, Deng Feitian meraung seperti binatang buas, auranya melonjak, saat istana kehidupannya terbang keluar. Ketika istana kehidupan terbang keluar, ruang bergetar hebat. Istana kehidupan lapisan ke-10. Semua orang terperangah tak percaya. Satu demi satu, istana kehidupan lapisan ke-10 terus muncul dari tubuh Deng Feitian. Di bawah kekuatan istana kehidupan lapisan ke-10, akhirnya, kekuatan delapan tubuh dewa penentang surga milik Yang Xiaotian di lapisan 23 tertahan. Dalam sekejap mata, Deng Feitian telah menghasilkan 10 istana kehidupan lapisan ke-10. Melihat 10 istana kehidupan lapisan ke-10 milik Deng Feitian, semua orang sangat terkejut. Ini aura seorang penguasa domain. Liu Zhan dan He Dong tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dan istana kehidupan lapisan ke-10 Deng Feitian terus bermunculan. Ketika istana kehidupan lapisan ke-10 ke-11 milik Deng Feitian muncul, seluruh keberadaan Yang Xiaotian bersinar saat istana kehidupannya terbang keluar. Saat istana kehidupan lapisan ke-11-nya terbang keluar, kekuatan ruang lapisan ke-11 mengamuk. Saat istana kehidupan lapisan ke-11 milik Yang Xiaotian muncul, cahaya cemerlang istana kehidupan lapisan ke-10 milik Deng Feitian tiba-tiba meredup. Itulah istana kehidupan lapisan ke-11. 4 istana kehidupan lapisan ke-11 Yang Xiaotian akan segera muncul. Melihat istana kehidupan Yang Xiaotian muncul, para murid di kerumunan bereaksi dengan gembira. Pada saat ini, Deng Feitian sudah berdiri dengan 14 istana kehidupan di atas Vault of Heaven. Ke-14 istana kehidupan terbentuk sempurna, meletus dengan kekuatan ruang tak terbatas. Tetapi ketika istana kehidupan lapisan ke-11 kedua milik Yang Xiaotian muncul, semua orang melihat kekuatan 14 istana kehidupan milik Deng Feitian sepenuhnya ditekan. Ketika istana kehidupan lapisan ke-11 ketiga dan keempat terbang keluar, 14 istana kehidupan Deng Feitian mulai bergetar. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba istana kehidupan lain terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Semua orang terkejut, 5 istana kehidupan lapisan ke-11. Yang Xiaotian benar-benar memadatkan 5 istana kehidupan lapisan ke-11. Saat semua orang kewalahan, tiba-tiba istana kehidupan lain terbang keluar. Yang ke-6, kerumunan orang tercengang. Namun segera menyusul yang ke-7, lalu yang ke-8. Ketika istana kehidupan lapisan ke-11 ke-8 milik Yang Xiaotian terbang keluar, 14 istana kehidupan milik Deng Feitian yang berkelompok rapat, membentuk lingkaran sempurna, hancur bagaikan kaca. Lalu tibalah yang ke-9, ke-10, ke-11. Istana kehidupan lapisan ke-11 berdiri di kubah surga. Kekuatan 11 istana kehidupan lapisan ke-11, bagaikan serangkaian gunung raksasa yang kacau, menghantam Deng Feitian, hampir membuatnya terjatuh di panggung pertempuran. Kengerian kekuatan istana kehidupan 11 lapisan berada di luar imajinasi Deng Feitian. Merasakan kekuatan penghancur istana kehidupan lapisan ke-11 runtuh, wajah Deng Feitian berubah total, 11. Sebelumnya dia mengira bahwa bahkan jika Yang Xiaotian berkultivasi lebih lanjut, dia akan memiliki paling banyak 5 istana kehidupan lapisan ke-11. Sekarang jumlahnya menjadi 11. Semua orang terengah-engah. Di bawah kekuatan istana kehidupan Yang Xiaotian, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi dari lapisan pertama, kedua, ketiga, dan bahkan keempat terkejut dan gelisah. Tak seorang pun dapat menyembunyikan keheranan di dalam hatinya. 11. Bagaimana kamu bisa bertarung sekarang? Baru saja, Yang Xiaotian telah menekan Deng Feitian hanya dengan 2 istana kehidupan lapisan ke-11. Bahkan para ahli di Akademi 100 Orang Suci pun putus asa. Tepat ketika Deng Feitian tertunduk tak mampu meluruskan tulang punggungnya, ia tiba-tiba meraung ke langit, dan sebuah keilahian raksasa terbang keluar. Saat keilahian itu muncul, sebuah cincin surgawi raksasa muncul di sekelilingnya. Cincin surgawi melingkari keilahiannya saat terbang. Gelombang kekuatan besar meletus dari cincin surgawi. Cincin surgawi bermutu 10 juta tahun berwarna merah kemasan. Dan cincin surgawi Deng Feitian berwarna merah kemasan. Selain itu, cincin surgawinya diselimuti oleh 3 lingkaran cahaya merah emas. Cincin surgawi 30 juta tahun. Seru kerumunan saat melihat cincin surgawi Deng Feitian.
Di bawah kekuatan cincin surgawi 30 juta tahun milik Deng Feitian, dia perlahan berdiri lagi, menegakkan posturnya. Dia berdiri di sana seakan-akan tengah menopang langit itu sendiri. Yang Xiao Tian, bahkan dengan 11 istana kehidupan lapisan ke-11, lalu kenapa? Deng Feitian tertawa terbahak-bahak, cincin surgawiku berumur 30 juta tahun, tahukah kau betapa mengerikannya cincin surgawi berumur 30 juta tahun itu? Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu betapa dahsyatnya kekuatan cincin surgawi yang berusia 30 juta tahun itu. Dengan itu, pedang surgawi Deng Feitian dengan cepat diayunkan ke arah Yang Xiao Tian. Di bawah kekuatan cincin surgawi yang berusia 30 juta tahun, pedang kidomainnya dari 14 pedang meraung bagaikan binatang buas yang marah, dan kekuatan 9 langit runtuh bagaikan sungai surgawi yang mengamuk. Di bawah penguatan kekuatan cincin surgawi yang berusia 30 juta tahun, baik tubuh surgawi maupun domain pedang serta kekuatan istana kehidupan semuanya ditingkatkan. Inilah kekuatan cincin surgawi tingkat 10 juta tahun. Di bawah 10 juta tahun, cincin surgawi tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi di atas 10 juta tahun, mereka memilikinya. Selain itu, semakin kuat cincin surgawi, semakin besar peningkatan pada tubuh surgawi, domain pedang, dan istana kehidupan. Tepat saat Deng Feitian mengayunkan pedangnya, Yang Xiao Tian juga mengayunkan pedang surgawi api surgawi dan pedang setan langit secara bersamaan. Pada saat mengayunkan pedang, diagram misteri tertinggi terbentuk di belakangnya. Dengan semua istana kehidupan, jimat pengikat kehidupan, semua keilahian, dan kekuatan tubuh surgawi diaktifkan, domain 15 pedang milik Yang Xiao Tian muncul. Bang! Domain 15 pedang bertabrakan dengan domain 14 pedang. Pedang Ki terpancar dengan dahsyat. Platform pertempuran suci tampak di ambang kehancuran, bergetar hebat. Kekuatan dahsyat itu melanda, menghantam batasan di sekitar platform, menimbulkan suara ledakan dahsyat. Pikiran semua orang bergemuruh. Yang Xiao Tian merasakan guncangan di seluruh tubuhnya, terpaksa mundur. Sementara Deng Feitian malah terlempar ke belakang, menabrak pembatas platform dengan suara keras sebelum akhirnya jatuh. Deng Feitian memegang pedangnya, bersandar di tanah dan berusaha berdiri, tetapi tiba-tiba dia batuk seteguk darah. Yang Xiao Tian mundur beberapa langkah sambil memegang pedangnya dengan mantap. Bab 1362, Istana Kehidupan ke-15. Langit dan bumi terdiam. Semua orang menyaksikan kejadian itu dengan kaget. Deng Feitian telah mengumpulkan cincin surgawi berusia 30 juta tahun, yang langka bahkan dalam sejuta tahun, namun dia tetap kalah. Namun, tak seorang pun menyangkalnya. Semua orang terkejut saat melihat 23 lapisan 8 tubuh surgawi penentang surga agung milik Yang Xiao Tian, melihat 11 istana kehidupan lapisan ke-11 berdiri tegak di kubah surga, memancarkan cahaya abadi. Puncak lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Liu Zhan berkata perlahan, terkejut, senang, dan bingung. Yang Xiao Tian benar-benar telah berhasil mencapai puncak lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, jelas bagi semua orang bahwa Yang Xiao Tian telah mencapai tingkatan ekstrim Kaisar Surgawi dan dapat menerobos ke alam leluhur surgawi kapan saja. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa domain 15 pedang milik Yang Xiao Tian telah membawa 6 domain pedang ke Summit Mastery. Puncak lapisan ke-10 Kaisar Surgawi, mengolah 6 domain pedang hingga penguasaan puncak, ini sudah melampaui keajaiban surgawi domain segudang. Deng Feitian menopang dirinya dengan pedangnya, berusaha berdiri. Meskipun dia berdiri, dia masih gemetar. Dia menatap ke-11 istana kehidupan lapisan ke-11 milik Yang Xiao Tian dengan perasaan terkejut sekaligus marah, meski dia masih punya kekuatan untuk bertarung, meski dia terus bertarung, dia tidak akan sanggup bertahan lebih dari 3 jurus. Dia tidak dapat menerimanya, dia tidak dapat menahan 3 gerakan melawan Yang Xiao Tian, seorang kaisar surgawi belaka. Mau melanjutkan, Yang Xiao Tian maju dengan cahaya surgawi berputar di sekelilingnya, memegang pedangnya, menuju Deng Feitian, dengan 7 penghalang pertahanan bersinar intens di tubuhnya. Melihat Yang Xiao Tian mendekat, raut wajah Deng Feitian berubah tak menentu, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya surgawi, sementara cincin surgawinya yang berusia 30 juta tahun berkelap-kelip dengan cahaya yang mengkhawatirkan. Dia ingin bertarung, bertarung, dan bertarung. Namun ketika mengamati Yang Xiao Tian di bawah 11 istana kehidupan, dia merasakan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan yang mendalam, bahkan bisa dikatakan putus asa. Di bawah tatapan semua orang, Deng Feitian membuka mulutnya dan berkata, "Aku kalah. Saya kalah."
Ketika Deng Feitian mengucapkan tiga kata ini, seluruh tubuhnya tampak terkuras abis kekuatannya. Warga Hundred Science Academy merasa sangat patah semangat. Wajah kepala sekolah Wang Tong dari Hundred Science Academy berubah muram. Deng Feitian mewakili Akademi 100 Orang Suci, namun ia kalah dari seorang kaisar surgawi dari Akademi Suci Dao Surgawi. Berita itu akan menyebar, dan Akademi 100 Orang Suci akan menjadi bahan tertawaan. Matanya berkedip, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Melihat Deng Feitian mengaku kalah, Yang Xiaotian tidak meneruskan serangannya. Sekarang, ia memiliki obat surgawi 70 juta tahun, dan dengan satu lagi, itu akan menjadi 2. Ketika ia menerobos ke alam leluhur surgawi, ia dapat menghemat waktu bertahun-tahun dari kultivasi yang sulit. Anggota Akademi 100 Orang Suci juga tidak tinggal lebih lama lagi, setelah meninggalkan pengobatan surgawi 70 juta tahun, mereka berangkat. Sebelum pergi, Deng Feitian memandang Yang Xiaotian, saya harap selama kompetisi Akademi Suci, kita akan memiliki kesempatan untuk berlatih tanding lagi. Setiap beberapa tahun sekali, para pengikut 4 Akademi Suci Agung mengadakan kompetisi besar. Pada saat itu, para pengikut alam leluhur surgawi dan alam tertinggi semuanya dapat berpartisipasi. Setelah Deng Feitian dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian juga memberi penghormatan kepada Liu Zhan dan pergi. Sekarang, dia ingin sekali mencari tempat untuk mengumpulkan 15 istana kehidupan sebelum menerobos ke alam leluhur surgawi. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Deng Feitian, tekanan dari alam leluhur surgawi semakin sulit ditekan. Dia perlu segera mengumpulkan 15 istana kehidupan. Melihat Yang Xiaotian bergegas pergi membawa obat surgawi 70 juta tahun, Liu Zhan pun membuka mulutnya, dia ingin Yang Xiaotian mengunjungi rumah gua miliknya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, sosok Yang Xiaotian telah menghilang. Apakah Yang Xiaotian terluka saat berduel dengan Deng Feitian? Beberapa murid berspekulasi saat melihat kepergian Yang Xiaotian yang terburu-buru. Zhu Wenhong memandang kepergian Yang Xiaotian yang tergesa-gesa, wajahnya menjadi gelap. Sebelumnya, Zhu Yingliang dari keluarga Zhu terbunuh saat berlatih di Pegunungan Iblis, tetapi keluarga Zhu tidak menganggap Yang Xiaotian bertanggung jawab karena mereka tidak percaya dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sekarang, Meng Shuiyun menyaksikan Yang Xiaotian pergi dengan ekspresi rumit. Setelah meninggalkan Akademi Suci Dao Surgawi, Yang Xiaotian segera menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, menyelam jauh ke dalam bumi, memastikan tidak ada seorang pun yang mengikuti, lalu terbang ke satu arah. Setelah beberapa hari terbang, ia tiba di pegunungan tak berpenghuni dan akhirnya berhenti. Setelah berhenti, Yang Xiaotian mencari sekali lagi, memastikan pegunungan itu kosong dari makhluk hidup manapun, lalu mendirikan beberapa Grand Array di sekeliling pegunungan itu, mengisolasinya sepenuhnya sebelum duduk bermeditasi jauh di bawah gunung, mulai berkomunikasi dengan lapisan ruang waktu ke-11, mengumpulkan istana kehidupan tertinggi ke-12. Beberapa bulan kemudian, tidak mengherankan, Yang Xiaotian berhasil mengumpulkan istana kehidupan tertinggi ke-12. Setelah mengumpulkan istana kehidupan tertinggi ke-12, kecakapan bertarung Yang Xiaotian tidak diragukan lagi meningkat lagi. Jika dia melawan Deng Feitian lagi sekarang, dia akan mengalahkannya dengan lebih mudah. Sebelumnya, meskipun ia berhasil menghempaskan Deng Feitian, ia juga terdorong mundur belasan langkah. Namun kini, Deng Feitian tak mampu lagi mendorongnya mundur belasan langkah. Yang Xiaotian tidak berhenti dan terus berkomunikasi dengan lapisan ruang waktu ke-11, mulai mengumpulkan istana kehidupan tertinggi ke-13. Ke-14, ke-15. Akhirnya, 15 istana kehidupan tertinggi berhasil dikumpulkan. Ketika Yang Xiaotian memanggil 15 istana kehidupan tertinggi, 15 istana itu berdiri tegak melawan Vault of Heaven, dengan 14 istana mengepung istana terakhir bagaikan bintang-bintang mengelilingi bulan. Saat 15 istana kehidupan tertinggi beroperasi, kekuatan mengerikan meraung, mengubah langit di atas pegunungan tertinggi-tertinggi menjadi pemandangan apokaliptik, dengan angin dan awan yang berubah-ubah. Dengan 15 istana kehidupan tertinggi yang terkumpul, Yang Xiaotian merasakan kekuatan yang luar biasa seolah-olah ia dapat meninju gunung dewa surgawi. Sedangkan bagi Deng Feitian, jika mereka bertarung lagi, dia tidak akan membutuhkan 3 gerakan, satu pukulan saja sudah dapat menghancurkan cincin surgawi 30 juta tahunnya. Kekuatan pertempurannya kini telah mencapai titik yang bahkan ia tidak dapat memperkirakannya. Melihat 15 istana kehidupan tertinggi berkumpul, Yang Xiaotian tidak ragu-ragu,
segera menyalurkan kekuatan surgawi untuk menyerang penghalang alam leluhur surgawi. Ledakan. Penghalang alam leluhur surgawi hancur dalam satu gerakan cepat. Saat memasuki alam leluhur surgawi seketika itu juga, guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan angin kencang bertiup dengan kencang, bukan hanya di pegunungan tetapi bermil-mil jauhnya langit dan bumi pun bergetar. Satu demi satu, petak-petak langit dan bumi menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa langit dan bumi menjadi gelap? Banyak pakar dari kota-kota tersebut terkejut. Pada saat itu, guntur kesengsaraan melonjak, menyebar terus-menerus, dengan kekuatan surgawi yang mengerikan menekan dari bagian terdalam kubah surga, membuat semua orang merasa terbebani. Siapa yang bisa mengalami kesengsaraan untuk memanggil kekuatan surgawi yang begitu mengerikan? Dan saat guntur kesengsaraan meningkat, langit yang tadinya gelap berubah menjadi merah tua, seakan siap terbakar. Semua orang merasakan panas yang menyengat, panas yang tampaknya terpancar dari kedalaman jiwa mereka. Berdengung, suara lembut bergema di langit dan bumi, kecil namun terngiang di hati setiap orang, guntur bencana merah turun dari langit, menderu ke arah Yang Xiaotian, dan sebelum jatuh, semua yang ada di sekitar Yang Xiaotian terbakar. Akan tetapi, saat menyaksikan Crimson Calamity Thunder yang turun, Yang Xiaotian bahkan tidak mengangkat tangannya, membiarkannya menyerangnya. Ledakan. Yang Xiaotian hanya merasakan jeda di sekujur tubuhnya, Crimson Calamity Thunder merasuk ke dalam dirinya. Bab 1363-9 Tubuh Surgawi Agung. Guntur bencana merah dan ki gunturnya sungguh mengerikan, dan energi apinya bahkan lebih mengerikan lagi. Belum lagi mereka yang berada di lapisan pertama alam leluhur surgawi, bahkan banyak yang berada di lapisan ke-10 akan langsung terbakar tanpa jejak oleh guntur bencana merah ini. Akan tetapi, saat guntur bencana merah ini menyambar Yang Xiaotian, seluruh pori-porinya mengeluarkan kepulan asap. Nyaman. Yang Xiaotian berseru. Memang nyaman. Sensasi gatal dan sedikit hangat. Bagi yang lain, energi api dari guntur bencana merah ini akan menakutkan, tetapi bagi Yang Xiaotian, itu hanya sedikit hangat. Tepat saat Yang Xiaotian tengah berseru untuk menghiburnya, tiba-tiba guntur bencana yang lebih dahsyat jatuh dari langit, menghantam kepalanya seakan dipicu oleh murka Dao Surgawi. Dihadapkan dengan guntur bencana yang lebih merah ini, Yang Xiaotian masih tidak mengambil tindakan, membiarkannya terus menyerangnya. Ledakan. Tanah di sekitar Yang Xiaotian hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya tenggelam dengan tajam. Guntur bencana merah tua menyambar tubuh Yang Xiaotian, dan asap tebal mengepul dari tubuhnya. Sangat nyaman. Guntur bencana merah tua yang lebih kuat ini bahkan lebih nyaman. Lalu datanglah guntur bencana ketiga. Bahkan sebelum guntur bencana ketiga jatuh, langit telah berubah sepenuhnya menjadi merah tua, merah yang begitu mengancam hingga membuat hati menjadi dingin. Akan tetapi, seperti sebelumnya, Yang Xiaotian masih belum bertindak, terus membiarkan guntur bencana ketiga ini menghantamnya, untuk menguji ketangguhan 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung yang ada di lapisan ke-23. Lebih jauh lagi melembutkan 8 tubuh surgawi penentang surga yang telah berlapis 23. Hanya Yang Xiaotian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana dahsyat seperti itu secara langsung dengan mudah. Di dunia ini, siapakah di alam kaisar surgawi yang mampu mengolah seluruh 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung, dan siapakah yang mampu membawa semuanya ke lapisan ke-23? Setelah musibah ketiga datanglah guntur keempat. Saat guntur bencana keempat menyambar tubuhnya, Yang Xiaotian hanya merasakan panas yang membakar di dalam. Dan pada guntur bencana kelima, dia akhirnya merasakan sakit. Jadi, untuk bencana guntur ke-6, Yang Xiaotian akhirnya mulai menganggapnya serius dan mulai bertindak. Namun, Yang Xiaotian tidak menggunakan kekuatan 15 istana kehidupan, mengandalkan kekuatan fisiknya saja untuk menghancurkan guntur bencana ke-6. Saat Yang Xiaotian terus-menerus menghancurkan guntur malapetaka dari kesengsaraan tertinggi ini, aura tertingginya tumbuh semakin kuat, menandakan keberhasilan dekat dari kondensasi tubuh surgawi tertinggi. Kemudian tibalah hari ke-7 dan ke-8. Baru pada putaran ke-8, Yang Xiaotian akhirnya mengaktifkan kekuatan istana kehidupan pertama. Baru pada bencana guntur ke-16, Yang Xiaotian menggunakan 10 istana kehidupan. Kekuatan 10 istana kehidupan lapisan ke-11 menghancurkan guntur bencana ke-16. Guntur bencana ke-16 juga merupakan yang terakhir. Ketika Yang Xiaotian menghancurkan guntur bencana terakhir, ki guntur langit dan bumi mengalir ke tubuhnya. Tubuh Yang Xiaotian dipenuhi dengan cahaya surgawi tertinggi. Tubuh surgawi penentang surga agung ke-9,
tubuh surgawi tertinggi, berhasil dipadatkan. Kekuatan 9 tubuh surgawi agung berkumpul di sekitar Yang Xiaotian, suatu kekuatan besar terus-menerus melonjak, bagaikan lautan tanpa batas. Dan Yang Xiaotian berdiri di pusat kekuatan besar ini, seperti dewa pencipta. Pada saat ini, awan petir bencana merah yang menyelimuti langit akhirnya menghilang, bumi kembali normal, dan mereka yang awalnya tertekan oleh kekuatan surgawi, merasa lega, seakan-akan mereka telah selamat dari bencana. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian menerobos langit dan pergi. Awalnya, dia bermaksud meneruskan kultivasinya dengan mengonsumsi 2 jenis obat roh berusia 70 juta tahun di sini, tetapi tidak ada pilihan lain, keributannya terlalu hebat, dan banyak ahli bergegas datang, jadi dia harus pergi terlebih dahulu. Yang Xiaotian kembali ke rumah guanya. Hanya untuk mengetahui bahwa Meng telah kembali. Melihat Mes Meng, Yang Xiaotian sangat senang dan bertanya apakah dia telah menemukan apa yang dicarinya. Sebelumnya, Dewa Pengobatan Jiang Tua dan King Ming berkata dia pergi keluar untuk mencari sesuatu yang dapat menekan kendali gelap dalam dirinya. Nona Meng mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya sudah menemukannya, sekarang sedang menyempurnakannya. Kemudian ia tersenyum dan berkata, selamat, Tuan Muda, saya dengar Anda telah mengalahkan Deng Feitian dari Akademi 100 Orang Suci. Baru-baru ini, para murid Akademi Suci Dao Surgawi membicarakanmu, Tuan Muda. Mendengar Yang Xiaotian telah mengalahkan Deng Feitian, dan tengah dibicarakan serta dipuja oleh para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi, dia merasa gembira, bahkan lebih gembira daripada menemukan sesuatu yang dapat menekan hambatan gelap dalam dirinya. Benda yang ditemukannya kali ini bahkan lebih mujarab daripada prasasti cerah Yang Xiaotian yang diperolehnya sebelumnya, begitu disempurnakan, kekuatannya akan pulih secara signifikan. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, klan jahat dan klan benih iblis telah muncul, kamu harus berhati-hati saat bepergian. Keduanya berjalan dan berbicara. Karena Yang Xiaotian telah memadatkan 15 istana kehidupan beberapa hari ini, pengikut dan ahli dari klan jahat dan klan benih iblis yang muncul pun semakin meningkat, tidak hanya muncul di dunia Akademi Suci tetapi juga dunia Akademi 100 Orang Suci. Banyak murid dan ahli telah gugur di tangan klan jahat dan klan benih iblis. Setelah mengetahui Yang Xiaotian telah kembali, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga datang. Yang Xiaotian meminta keduanya pergi ke Asosiasi Perdagangan Tiansheng untuk membeli bahan-bahan untuk pil surgawi tertinggi, sebanyak yang mereka bisa. Dia memberi mereka semua batu roh kekacauan tingkat tinggi yang dimilikinya. Sekarang setelah dia berhasil menerobos ke alam leluhur surgawi, dia bisa memurnikan pil dewa tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 alam tertinggi, dan begitu pil ini dimurnikan, dia bisa menukarnya dengan Asosiasi Perdagangan Tiansheng untuk mendapatkan batu roh kekacauan tingkat atas, lalu membeli obat dewa 60 juta tahun dan air suci jalan surgawi lapis keempat. Master Ding telah pulih ke kekuatan serangan ketiga penghancuran Dao, dan sekarang dia perlu menelan air suci Dao surgawi lapis keempat agar efektif. Ditambah lagi, tubuh surgawi Dao surgawi dan tubuh surgawi kekacauannya telah menembus hingga lapisan ke-23, dan untuk meningkat dengan cepat, air suci Dao surgawi lapisan keempat dan batu roh kekacauan tingkat atas sangatlah diperlukan. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming dengan hormat memberi hormat dan pergi, tetapi sebelum pergi, Jiang Tua melapor kepada Yang Xiaotian, Tuan Muda, kami memiliki beberapa petunjuk tentang prasasti pedang Dao surgawi yang diperoleh Tuan Gao Yi di Jurang Pedang. Mendengar ini, Yang Xiaotian langsung gembira, apakah kamu menemukan keberadaan prasasti pedang Dao surgawi itu? Kami menemukan bahwa Tuan Gao Yi pernah memasuki wilayah pedang, Jiang Tua buru-buru menambahkan. Wilayah pedang. Yang Xiaotian terkejut, apakah maksudmu prasasti pedang Dao surgawi kemungkinan besar berada di wilayah pedang? Ya, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming mengangguk. Jika memang begitu, dia mesti cepat-cepat mengolah domain 15 pedang ke tingkat penguasaan puncak, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Apakah kamu sudah menemukan lokasi tepatnya di domain pedang? Yang Xiaotian bertanya lagi. Tidak, kami belum melakukannya, Jiang Tua menggelengkan kepalanya. Juga, Tuan Muda, banyak ahli dari klan Iblis Yin yang baru-baru ini tiba di dunia Akademi Suci, menyelidiki anak Iblis Yin Yang, kata Dewa Pengobatan King Ming. Selain itu, keluarga Zhu dan keluarga Zhao sedang menyelidiki kematian Su Yingliang dan Zhao Yu di Pegunungan Iblis. Mereka mungkin mencurigai Anda, Tuan Muda. Yang Xiaotian tidak terkejut dengan ini. Baiklah, aku mengerti. Beberapa saat kemudian,
Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming mundur ke Asosiasi Perdagangan Tian Seng di Kota Suci untuk mendapatkan bahan obat. Mengikuti petunjuk Yang Xiaotian, mereka menghabiskan semua batu roh kekacauan tingkat tinggi yang diberikan Yang Xiaotian, membeli semua bahan obat. Previous, bab 1364 aku masih memiliki. Melihat tumpukan tanaman herbal yang diperoleh Jiang Tua, Yang Xiaotian untuk sementara waktu mengabaikan gagasan mengonsumsi obat dewa berusia 70 juta tahun untuk dikultivasi. Pertama, sempurnakan pil surgawi tertinggi. Selesaikan pengolahan ramuan herbal ini terlebih dahulu. Seketika itu juga, Yang Xiaotian mulai mempelajari alkimia siang dan malam, dengan fokus pada penyempurnaan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10. Mengingat dampak signifikan dari pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10, Yang Xiaotian memilih lokasi tak berpenghuni untuk membuka tungku pemurnian. Yang Xiaotian mengayunkan 4 api surgawi kacau besar, terus-menerus memurnikan tungku demi tungku pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10. Oleh karena itu, di atas pegunungan tak berpenghuni tempat dia berada, banyak guntur kesengsaraan surgawi muncul dalam sehari. Sekalipun Yang Xiaotian telah menerobos ke alam leluhur surgawi dan kekuatan jiwa surgawinya amat kuat, alkimia siang malam seperti itu tetap saja melelahkannya. Namun ketika melihat tumpukan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10, kegembiraan di hati Yang Xiaotian tak terlukiskan. Lebih dari sebulan kemudian, setelah menghabiskan semua ramuan herbal, Yang Xiaotian memiliki lebih dari 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 di hadapannya. Melihat lebih dari 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10, Yang Xiaotian memperlihatkan senyum bahagia. Karena pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 telah disempurnakan, Yang Xiaotian berencana untuk secara pribadi mengunjungi Asosiasi Perdagangan Tian Seng untuk menukarnya dengan air suci surgawi Dao lapisan keempat dan batu roh kekacauan tingkat atas. Tuan Muda, apakah kami akan menemani Anda? Jiang Tua tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak perlu. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, tunggu saja aku di sini. Dia bermaksud pergi ke Asosiasi Perdagangan Tian Seng secara diam-diam, karena akan lebih banyak orang yang menarik perhatian. Maka, Yang Xiaotian mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng kepala naga yang sudah lama tidak dipakainya, mengerahkan teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan, menuju ke Asosiasi Perdagangan Tian Seng. Saat itu, hari sudah larut malam. Ketua Asosiasi Perdagangan Tian Seng, Ouyang Zi, merasa gelisah karena harus mengumpulkan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan. Terobosan dominator menuju konfirmasi Dao sangatlah sulit. Bahkan di dunia Akademi Suci, tidak banyak pusat kekuatan konfirmasi Dao. Kekuatan utama sebuah keluarga tetap ada pada dominator. Agar seorang pembangkit tenaga tertinggi dapat menerobos ke dominator, ramuan kultivasi yang biasa sangatlah penting. Asosiasi Perdagangan Tian Seng memiliki cukup banyak pembangkit tenaga puncak tahap akhir lapisan ke-10 tertinggi, jadi selama bertahun-tahun, ia telah berupaya mengumpulkan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan. Akan tetapi, pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan masih terlalu langka, dan meskipun Asosiasi Perdagangan Tian Seng telah menawarkan harga tinggi, tetap saja sulit untuk mendapatkannya. Asosiasi Perdagangan Tian Seng umumnya menerima pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 7 kesengsaraan atau tingkat surgawi 8 kesengsaraan. Pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 7 kesengsaraan dan tingkat surgawi 8 kesengsaraan, meski efektif, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan. Pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan. Ouyang Zi mengerutkan kening dalam-dalam, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak pil surgawi tertinggi tingkat surgawi 9 kesengsaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengikut klan jahat dan klan benih iblis terus bermunculan, dan jumlahnya terus bertambah, ia harus menemukan cara untuk membudidayakan lebih banyak pembangkit tenaga alam dominator dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, apakah Ketua Ouyang ingin mendapatkan pil surgawi tertinggi kelas surgawi 9 kesengsaraan? Suara tiba-tiba itu membuat Ouyang Zi berbalik tajam karena terkejut, siapa? Pada saat yang sama, kekuatan surgawi mengembun. Saat dia berbalik, dia melihat sosok berjubah hitam, mengenakan topeng kepala naga, dan dikelilingi arus gelap yang berputar-putar. Ketua Ouyang tidak perlu gugup. Yang Xiaotian berkata, saya punya setumpuk pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10, berapa harga yang akan Anda tawarkan? Pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10.
Mendengar ini, Ouyang Zi terkejut dan tak percaya, berapa banyak pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 yang kau miliki. Jika jumlahnya banyak dan kualitasnya terbaik, kami bisa menawarkan 1.100 batu roh kekacauan kelas atas per pil. Umumnya, pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 dihargai 1.000 batu roh kekacauan tingkat atas, tetapi mengingat kebutuhan mendesak Asosiasi Perdagangan Tiansheng akan sekumpulan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan 9 atau lebih tinggi, ia menawarkan 1.100. Namun, jika jumlahnya sedikit, harganya tidak akan sama, setidaknya harus 100 pil, tambah Ouyang Zi. Bagaimana jika ada 1.000? Yang Xiaotian tiba-tiba menyela. Apa katamu, 1.000? Ouyang Zi melompat ketakutan, suaranya bahkan bergetar. Sebagai ketua Asosiasi Perdagangan Tiansheng, dia memahami pentingnya 1.000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10. Kalau ada 1.000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10, lalu pikiran itu membuat jantungnya berdebar kencang. Memang, 1.000. Yang Xiaotian berkata, lalu mengeluarkan satu pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 dan dengan santai melemparkannya ke Ouyang Zi, 1.000 pil dengan kualitas yang sama. Ouyang Zi segera menangkapnya dengan kedua tangan, lalu mengamati pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 di tangannya, semakin bersemangat saat memeriksanya. Meskipun ia pernah menerima pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 sebelumnya, ini adalah pertama kalinya ia melihat pil surgawi setinggi itu. Kesengsaraan surgawi tingkat ke-10 seperti itu hampir setara dengan ke-11 kesengsaraan. Kau yakin semua pil surgawi tertinggi milikmu berkualitas seperti ini? Tanya Ouyang Zi penuh semangat, meski masih agak tak percaya. Sulit untuk menemukan satu pun pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 dengan kualitas seperti ini, apalagi 1.000. Dia tidak dapat membayangkan ada sekte yang mampu menghasilkan 1.000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 sekaligus. Bahkan Akademi Suci Dao Surgawi mungkin tidak mampu menyediakan sebanyak itu. Melihat ekspresi gembira Ouyang Zi, Yang Xiaotian berkata, untuk 1.000 pil surgawi tertinggi berkualitas tinggi ini, aku ingin menukarnya dengan 1.200 botol air suci Dao Surgawi lapisan keempat. Umumnya, satu pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 dapat ditukar dengan satu botol air suci Dao Surgawi lapisan keempat, tetapi pil surgawi tertinggi Yang Xiaotian bukanlah pil surgawi tertinggi tingkat kesengsaraan ke-10 yang biasa. Ouyang Zi ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, baiklah, jika kau benar-benar memiliki 1.000 pil surgawi tertinggi dengan kualitas seperti itu, aku dapat memberimu 1.200 botol air suci surgawi lapisan keempat. Dengan adanya guru Ding di dekatnya, Yang Xiaotian tidak takut pihak lain menginginkan 1.000 pil surgawi tertinggi miliknya, jadi dia segera mengeluarkan 1.000 pil surgawi tertinggi dan menyerahkannya. Ouyang Zi membuka vas giok yang dilemparkan oleh Yang Xiaotian, dan tiba-tiba, ia hampir kewalahan oleh kekuatan ramuan yang melonjak. Sambil menatap ribuan pil surgawi tertinggi yang bening dan menawan di dalam vas batu giok, tangan Ouyang Zi gemetar, sesungguhnya, seperti yang dikatakan pria bertopeng kepala naga, benar-benar ada 1.000 pil dengan kualitas yang sama. Bagaimana? Tanya Yang Xiaotian. Ouyang Zi menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, kualitasnya sempurna. Lalu ia berkata, silakan tunggu, saya akan segera mengambil 1.200 botol air suci Dao Surgawi lapisan keempat. Setelah berbicara, dia mengembalikan 1.000 pil surgawi tertinggi kepada Yang Xiaotian dan berbalik menuju aula dalam untuk mengambil air suci Dao Surgawi lapisan keempat. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan sebuah vas batu giok dan menyerahkannya kepada Yang Xiaotian, yang membukanya dan mendapati gelombang aura roh kudus Dao Surgawi membubung. Sesuai dugaan, itu adalah air suci Dao Surgawi lapisan keempat. Aura roh kudus dari air suci Dao Surgawi lapisan keempat jauh melampaui aura roh kudus dari air suci Dao Surgawi lapisan ketiga. Yang Xiaotian juga menyerahkan 1.000 pil surgawi tertinggi kepada Ouyang Zi. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu, saudaraku? Ouyang Zi menerima pil surgawi tertinggi, suasana hatinya sedang baik dan sangat antusias. Jika saudaraku memiliki lebih banyak pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 di masa depan, kami akan membeli sebanyak yang Anda miliki, dengan harga hari ini. Sejujurnya, Ketua Ouyang, aku masih punya 1.000 pil surgawi tertinggi surgawi kelas kesengsaraan ke-10, kata Yang Xiaotian. Bab 1365, semuanya baru dirilis. Ada 1.000 lagi yang seperti ini. Mata Ouyang Zi melebar.
Yang Xiaotian mengeluarkan 1000 eliksir suci 10 kesengsaraan lagi dari tubuhnya dan melemparkannya ke Ouyang Zi. Seketika, Ouyang Zi memegang 2000 eliksir suci 10 kesengsaraan, seolah-olah memegang dua gunung surgawi kuno di tangannya. Dia membuka vas batu giok yang baru saja diberikan Yang Xiaotian padanya. Di dalam vas giok itu, benar-benar ada 1000 eliksir suci 10 kesengsaraan, tidak lebih, tidak kurang. Semuanya dengan kualitas yang sama. Ouyang Zi terkejut. Siapakah manusia topeng kepala naga ini? Mampu menghasilkan 2000 eliksir suci 10 kesengsaraan sekaligus. Dia menatap kosong ke arah Yang Xiaotian. Aku akan mengambilkan 1200 porsi air suci Dao Surga keempat untukmu. Ouyang Zi mencoba menenangkan dirinya, lalu berkata. Tidak perlu, aku ingin menukarnya dengan batu roh kekacauan kelas atas, kata Yang Xiaotian sebagai gantinya. Ouyang Zi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mengambil batu roh kekacauan kelas atas. Kemudian dia berbalik ke aula dalam dan mengambil 12 vena roh kekacauan kelas atas. 110 ramuan suci kesengsaraan adalah satu vena roh kekacauan tingkat atas, yang juga merupakan 100.000 batu roh kekacauan tingkat atas. 1000 adalah 10, 1 juta. Namun menurut harga sebelumnya, Ouyang Zi harus memberi 2 lagi. Ouyang Zi tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu pria bertopeng kepala naga ini memiliki begitu banyak ramuan suci 10 kesengsaraan, dia tidak akan menawar setinggi itu. Dia benar-benar memberikan 200 porsi tambahan air suci Dao Surga keempat dan 2 vena roh kekacauan tingkat atas tambahan. Air suci Dao Surga keempat dan vena roh kekacauan tingkat atas merupakan barang langka. Ouyang Zi menyerahkan 12 vena roh kekacauan tingkat atas kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian memeriksanya, memastikan bahwa semuanya benar, lalu tiba-tiba berkata, Presiden Ouyang, Anda masih akan membeli dengan harga hari ini di masa mendatang, kan? Ouyang Zi ragu sejenak, lalu mengangguk, benar, aku selalu menepati janjiku. Kalau kamu punya lebih, aku akan membelinya dengan harga hari ini. Yang Xiaotian masih memiliki beberapa ratus ramuan suci 10 kesengsaraan di tubuhnya, tetapi air suci Dao Surga keempat dan vena roh kekacauan tingkat atas sudah cukup untuk sementara. Jadi, dia tidak berencana untuk terus menukarnya. Senang berbisnis, kata Yang Xiaotian. Senang berbisnis. Ouyang Zi tersenyum, bolehkah saya tahu bagaimana cara menghubungi Anda? Jika saya perlu menghubungi Anda, bagaimana cara saya menghubungi Anda di kemudian hari? Jika aku memiliki lebih banyak ramuan suci 10 kesengsaraan di masa depan, aku akan datang kepadamu lagi, kata Yang Xiaotian. Sebelum pergi, Yang Xiaotian tiba-tiba berhenti dan bertanya, Presiden Ouyang, apakah asosiasi dagang Anda memiliki air suci Dao Surgawi lapisan kelima? Perlu untuk memasuki tanah pemakaman surgawi, tanpa air suci Dao Surgawi lapisan kelima hal itu tidak dapat dilakukan. Ouyang Zi tidak menyangka Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya tentang air suci Dao Surgawi lapisan kelima. Ia terkejut, lalu tersenyum, sejujurnya, bahkan asosiasi perdagangan Tian Seng kita tidak memiliki banyak air suci Dao Surgawi lapisan kelima. Kamu juga bisa menukarnya dengan air suci Dao Surgawi lapisan kelima, tapi kamu butuh pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan atau pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan. Pil pencerahan adalah ramuan kultivasi terbaik bagi mereka yang berada di alam dominasi. Pil pencerahan 100 kali lebih sulit disempurnakan daripada pil surgawi tertinggi. Bahkan pil pencerahan surgawi 7 kesengsaraan pun langka, apalagi pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan. Sulit bagi seseorang di puncak lapisan ke-10 untuk mengonfirmasi Dao. Namun, jika seseorang memiliki pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan, situasinya berbeda. Ada yang mengatakan, jika seseorang secara konsisten meminum pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan, ada peluang 50% untuk mengukuhkan Dao dalam waktu 1000 tahun. Bayangkan nilai dari pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan. Mendengar Ouyang Zi menyebutkan perlunya pil surgawi ke-11 kesengsaraan atau pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan, Yang Xiaotian untuk sementara mengurungkan niatnya untuk menukarnya dengan air suci surgawi lapisan kelima. Tetapi selama dia tahu asosiasi perdagangan Tian Seng memiliki air suci Dao Surgawi lapisan kelima, hal itu akan dapat diatur. Baiklah, kalau aku punya pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan atau pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan, aku akan datang kepadamu lagi, kata Yang Xiaotian, lalu menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan dengan penyembunyian mutlak dari jiwa bela dirinya untuk menghilang dari tempat itu.
Dengan bantuan guru Ding yang menyembunyikan keberadaannya, dia melarikan diri secara diam-diam dan tanpa jejak. Ouyang Zi menyaksikan Yang Xiaotian menghilang di hadapannya, dipenuhi kecurigaan. Saat Yang Xiaotian meninggalkan asosiasi perdagangan Tiansheng, bergegas kembali ke rumah guanya, Ouyang Zi dengan gembira mengumpulkan semua dewa pengobatan bintang 19 dari asosiasi perdagangan Tiansheng. Sekelompok dewa pengobatan bintang 19 berkumpul di aula, semuanya bingung, tidak tahu mengapa presiden mereka memanggil mereka semua ke sini larut malam. Melihat ekspresi bingung di wajah semua orang, Ouyang Zi mengeluarkan seluruh 2000 ramuan suci 10 kesengsaraan milik Yang Xiaotian. Seketika, kekuatan ramuan itu membentuk gelombang mengerikan yang menghantam aula. Dampaknya menimbulkan suara dengungan di aula. Beberapa leluhur yang berdiri di dekatnya mendapati jubah mereka tertiup angin dengan suara gaduh. Semua orang menatap dengan kaget dan takut pada 2000 pil surgawi tertinggi di hadapan mereka. Ini, 2000 pil surgawi 10 kesengsaraan. Seorang leluhur gemetar dan berteriak. Banyak leluhur yang tak percaya dan maju untuk menilai pil surgawi tertinggi dengan saksama. Semakin mereka menilai, semakin bersemangat mereka. Mereka semua mendekati kesengsaraan ke-11, Presiden, dari mana Anda mendapatkan ramuan-ramuan ini? Tanya seorang leluhur dengan penuh semangat. Baru saja, seorang pria bertopeng kepala naga berpakaian hitam menjualnya ke asosiasi perdagangan kita. Ouyang Zi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan tersenyum. Seorang pria bertopeng kepala naga berpakaian hitam. Semua orang saling bertukar pandang. Tidak, tunggu. Pada saat itu, seorang leluhur berseru kaget, semua ramuan ini baru saja diproduksi, semuanya dibuat dalam 2 bulan terakhir. Seluruh tubuh Ouyang Zi bergetar hebat, semua itu terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah mendengarnya, dia buru-buru maju dan mengamatinya lagi dengan cermat. Benar saja, pewarnaan setiap ramuan masih sangat segar, semuanya dibuat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, sama sekali tidak lebih dari 2 bulan. Banyak leluhur di tempat kejadian juga memperhatikan hal ini dan sama-sama terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan apa di dunia ini yang memiliki begitu banyak apoteker super untuk menghasilkan begitu banyak ramuan suci 10 kesengsaraan dalam waktu 2 bulan? Kata seorang leluhur dengan tak percaya. Ramuan suci 10 kesengsaraan sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan jika semua dewa pengobatan tingkat pengkonfirmasi Dao dari 4 Akademi Suci Agung bergabung, mereka tidak dapat menghasilkan 2000 ramuan suci 10 kesengsaraan dalam 2 bulan. Memikirkan hal ini, wajah Ouyang Zi menjadi semakin muram, bahkan merasa takut. Untuk menghasilkan 2000 ramuan suci 10 kesengsaraan dalam waktu 2 bulan, ini lebih dari sekadar mengerikan. Jika 2000 ramuan suci 10 kesengsaraan dapat diproduksi terus-menerus setiap 2 bulan, berapa banyak pusat kekuatan dominan yang dapat dibudidayakan? Meskipun Ouyang Zi berusaha sekuat tenaga untuk mengunci berita, fakta bahwa Asosiasi Perdagangan Tiansheng tiba-tiba memperoleh 2000 ramuan suci 10 kesengsaraan masih menyebar. Peristiwa ini mengejutkan bukan saja semua asosiasi dagang besar di dunia Akademi Suci, tetapi juga semua negara adik kuasa utama, bahkan Liu Zhan, Zhu Wenhong, He Dong, dan Zhang Long semuanya sangat terkejut. Liu Zhan dan Zhu Wenhong berkumpul di aula. Kudengar seorang pria bertopeng kepala naga berpakaian hitam menjual 2000 ramuan suci 10 kesengsaraan ini kepada Ouyang Zi, kata Liu Zhan, pil-pil surgawi tertinggi ini semuanya mendekati kesengsaraan ke-11. Lagi pula, semua pil surgawi tertinggi ini baru diproduksi dalam 2 bulan terakhir. Berbicara pada bagian terakhir, suara Liu Zhan bergetar. Para orang kuat di aula Akademi Suci semuanya gempar saat mendengar ini. Bab 1366, seluruh dunia mencari manusia topeng kepala naga. Kita harus menemukan pria bertopeng kepala naga ini. Seru Liu Zhan bersemangat. Jika mereka dapat menemukan pria bertopeng kepala naga ini, Akademi Suci Dao Surgawi mereka tidak hanya akan menjadi ketua dari 4 Akademi Suci Agung. Zhu Wenhong, leluhur keluarga Zhao, dan yang lainnya juga bersemangat. Jika mereka bisa menemukan pria bertopeng kepala naga ini, keluarga Zhu dan keluarga Zhao mereka niscaya akan menjadi keluarga tertinggi pertama di Akademi Suci. Setelah Liu Zhan melaporkan masalah manusia topeng kepala naga kepada leluhur agung Mouj juga merasa heran dan segera memerintahkan pencarian menyeluruh di seluruh dunia Akademi Suci untuk menemukan manusia topeng kepala naga ini. Temukan pria bertopeng kepala naga ini dan katakan padanya,
Asalkan dia bisa menyediakan 1000 pil surgawi tertinggi surgawi kelas ke-11 untuk Akademi Suci Dao Surgawi kita setiap bulan, Akademi Suci Dao Surgawi kita bisa menyetujui persyaratan apapun. Mo Wuj berkata dengan penuh semangat, asalkan Akademi Suci Dao Surgawi kita bisa melakukannya, kita setuju. Liu Zhan terkejut, setujui semua ketentuan, namun dia segera mengangguk dengan sungguh-sungguh, tenang saja, Tuan Leluhur. Tak lama kemudian, gelombang pencarian manusia topeng kepala naga melanda dunia Akademi Suci. Bukan hanya Akademi Suci Dao Surgawi saja yang mencari, tetapi berbagai sekte dan keluarga tertinggi juga turut mencari. Bahkan klan iblis Yin Yang, klan jahat, dan klan benih iblis akhirnya ikut bergabung dalam pencarian. Saat seluruh dunia Akademi Suci tengah mencari Yang Xiaotian memberikan setengah dari 1200 air suci Dao Surgawi lapisan ke-14 yang ditukarkannya kepada Guru Ding untuk ditelan. Dia memberikan sebagian kepada Nyonya Meng dan Jiang Tua serta beberapa orang lainnya. Sisanya ia simpan untuk ditanami sendiri. Pada saat yang sama, dia membagikan sejumlah besar buah surgawi waktu, buah surgawi takdir primordial, buah surgawi alam semesta primordial, buah surgawi kehidupan primordial, dan buah surgawi asal kepada beberapa orang. Kemudian, Yang Xiaotian mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia ingin menyempurnakan dan mengasimilasi 2 obat dewa 70 juta tahun yang dimilikinya. Sebelum mengasingkan diri, dia meminta bantuan Dewa Pengobatan Jiang Tua dan King Ming untuk mencari dan menyelidiki api surgawi kekacauan lainnya. Kalau dia bisa menaklukkan Chaos Divine Fire yang lain, dia akan bisa memurnikan pil surgawi tertinggi surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan dan menukarnya dengan asosiasi perdagangan Tian Seng untuk air suci surgawi Dao lapisan kelima. Saat itu, harapan Guru Ding untuk memulihkan 5 serangan penghancuran Dao akan menjanjikan. Yang Xiaotian duduk bersila di dalam rumah gua dan menelan obat dewa 70 juta tahun yang dimenangkannya dari Deng Feitian. Karena pada saat itu hanya dikatakan sebagai obat dewa 70 juta tahun, kualitas obat dewa 70 juta tahun yang disediakan oleh Akademi 100 orang suci juga tidak terlalu bagus. Kabar baiknya adalah obat dewa 70 juta tahun ini adalah obat dewa klan panjang. Itu tidak hanya dapat meningkatkan wilayah kekuasaannya tetapi juga meningkatkan tubuh surgawi naga primordialnya. Yang Xiaotian langsung menelan obat dewa ini. Obat dewa meleleh saat masuk, berubah menjadi aliran kekuatan obat, dan mengalir ke seluruh tubuh vena dewa Yang Xiaotian. Sekarang, karena 6 juta tahun hanya memberi sedikit efek pada Yang Xiaotian, menelannya tidak memberikan efek berarti, tetapi obat dewa 70 juta tahun membuat Yang Xiaotian merasakan sensasi lonjakan dan perluasan yang telah lama hilang. Yang Xiaotian sepenuhnya mengoperasikan seni naga surgawi primordial dan teknik melahap surga kekacauan, terus-menerus mengubah kekuatan obat menjadi kekuatan keilahian, dan wilayah kekuasaannya meningkat sekali lagi. Awalnya, bahkan jika Yang Xiaotian melahap beberapa buah surgawi untuk berkultivasi dan memiliki kekuatan naga dari wujud sejati 7 naga primordial, akan membutuhkan puluhan tahun untuk menembus ke tahap tengah leluhur dewa lapisan pertama. Namun kini, hanya dalam beberapa bulan, ia telah maju ke tahap tengah leluhur dewa lapisan pertama. Selain itu, ia terus maju ke atas. Dalam waktu yang singkat, dia mencapai puncak tahap tengah lapisan pertama leluhur dewa. Kemudian, ia maju ke tahap akhir lapisan pertama. Namun akhirnya, di puncak tahap akhir dari lapisan pertama leluhur dewa, ia berhenti total. Melihat ini, Yang Xiaotian merasa agak kecewa. Awalnya, dia berharap obat dewa 70 juta tahun pertama ini akan membantunya menerobos ke lapisan kedua leluhur dewa. Fondasinya terlalu dalam, energi yang dibutuhkan untuk menembus ranah minor sangat besar. Jika bukan karena kekuatan naga dari wujud sejati 7 leluhur klan panjang, satu obat dewa 70 juta tahun kemungkinan besar hanya bisa membantunya menembus tahap tengah lapisan pertama leluhur dewa. Yang Xiaotian mengeluarkan obat dewa 70 juta tahun kedua dan terus menelan dan berkultivasi. Obat dewa 70 juta tahun yang kedua adalah hadiah dari tugas buah dewa 7 warna, yang diberikan kepadanya oleh tetua keluarga Zhao, Zhao Wu, dan kualitasnya juga tidak bagus. Saat obat dewa 70 juta tahun terus berubah menjadi kekuatan keilahian, Yang Xiaotian akhirnya berhasil menembus lapisan kedua leluhur dewa. Akan tetapi, setelah menerobos ke lapisan kedua leluhur dewa, dia merasa laju peningkatannya telah melambat secara nyata. Saat dia menyempurnakan obat dewa 70 juta tahun yang kedua, dia nyaris berhasil menembus tahap tengah lapisan kedua leluhur dewa. Hasil ini membuat Yang Xiaotian berkeringat. Berdasarkan harapan awalnya,
bahkan jika dua obat dewa 70 juta tahun tidak dapat membantunya menerobos ke lapisan ketiga leluhur dewa, setidaknya mereka harus mendorongnya ke puncak tahap akhir dari lapisan kedua leluhur dewa. Namun sekarang, dia hanya bisa menerobos sampai tahap tengah lapisan kedua. Hasil ini memang kurang memuaskan. Tampaknya seiring bertambahnya wilayah, efek obat dewa akan semakin melemah. Terlebih lagi, hal yang paling menyusahkan adalah pengembangan tubuh surgawi tertinggi. Sekarang, tubuh surgawi tertingginya baru saja berhasil memadat, dan perkembangannya terlalu lambat. Akan sangat sulit untuk mengejar 8 badan surgawi agung lainnya. Kau harus mengolah tubuh surgawi tertinggi dan 8 tubuh surgawi agung lainnya hingga ke lapisan 24 sebelum menerobos ke alam tertinggi, kata Master Ding. Jika tidak, saat kau menerobos ke alam tertinggi, kau tak akan mampu memadatkan sifat Dharma langit dan bumi terkuat. Lagi pula, jika kau tidak mengolah 9 tubuh surgawi agung hingga ke lapisan 24, saat kau menerobos ke alam tertinggi, akan sangat sulit untuk bertahan dari kesengsaraan surgawi tertinggi. Kamu harus menanggung jiwa surgawi dari binatang jiwa, dan semakin kuat jiwa surgawi yang kamu tanggung, semakin kuat kesengsaraan surgawi tertinggimu, jadi kamu harus mengolah 9 tubuh surgawi agung hingga lapisan 24. Mendengar ini, Yang Xiaotian bertanya, apakah ada sesuatu yang dapat dengan cepat meningkatkan tubuh surgawi tertinggi? Tubuh surgawi tertinggi dibentuk oleh kekuatan tertinggi ruang waktu, kata Guru Ding, kalian perlu menemukan benda-benda surgawi ruang waktu. Seperti obat surgawi ruang waktu, dan batu surgawi spasial temporal kekacauan. Obat surgawi ruang waktu, batu surgawi ruang waktu kekacauan, Yang Xiaotian merenung. Pengobatan surgawi waktu relatif lebih mudah ditemukan, tetapi pengobatan surgawi ruang waktu, yang merupakan kombinasi waktu dan ruang, sulit ditemukan. Hal yang sama berlaku untuk batu surgawi kekacauan spasial temporal. Dia akan bertanya pada Ouyangzi saat dia pergi ke Asosiasi Perdagangan Tian Seng lagi. Meninggalkan rumah gua, ketika Yang Xiaotian bermaksud menggunakan 10.000 poin kontribusi untuk memasuki alam rahasia pedang Institut Suci Dao Surgawi untuk memahami prasasti pedang Dao Surgawi, Liu Zan datang. Melihat Yang Xiaotian, Liu Zan tersenyum dan berkata, kamu telah mengasingkan diri, berkultivasi sepanjang waktu, sulit untuk melihatmu untuk sementara waktu. Yang Xiaotian mengundang Liu Zan ke dalam rumah gua dan tersenyum, kekuatanku lemah, jadi aku perlu meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Liu Zan tersenyum dan kemudian menyatakan tujuannya, saya datang ke sini hari ini untuk berbicara tentang kompetisi murid 4 Akademi Suci Agung, dan saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Kompetisi murid 4 Akademi Suci Agung bersifat sukarela, dan Liu Zan khawatir Yang Xiaotian tidak akan berpartisipasi, jadi dia secara pribadi datang untuk mengundang Yang Xiaotian ikut serta. Sebagai dekan Akademi Suci Dao Surgawi, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi datang untuk mengundang murid sekte dalam kompetisi 4 Akademi Suci Agung. Hadiah untuk kompetisi 4 murid Akademi Suci Agung cukup besar. Kudengar kau mengambil 2 tugas 7 tingkat, kan? Liu Zan terkekeh. Juara pertama di antara murid sekte dalam kompetisi 4 Akademi Suci Agung akan mendapatkan 3 obat dewa 70 juta tahun. Selain itu, Akademi Suci Dao Surgawi kita akan memberi hadiah 10.000 poin kontribusi. Selain itu, murid sekte dalam yang memenangkan tempat pertama juga dapat berkultivasi di Laut Esensi Suci selama setahun. Bab 1367, aku di sini untuk membunuh Yang Xiaotian. Oh, memasuki Laut Esensi Suci untuk berkultivasi. Yang Xiaotian merenung setelah mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang Laut Esensi Suci. Laut Esensi Suci ini tercipta melalui usaha gabungan para petinggi dari 4 Akademi Suci Agung. Tempat ini jarang dibuka untuk umum, tetapi tak disangka kali ini mereka memperbolehkan murid sekte dalam 4 Akademi Suci Agung untuk masuk terlebih dahulu dan berkultivasi selama setahun. Memang, ini tentang memasuki Laut Esensi Suci untuk berkultivasi selama setahun. Liu Zan tersenyum lalu berkata, tapi untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar 4 Akademi Suci Agung, kau setidaknya harus berada di alam leluhur surgawi. Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa Yang Xiaotian telah menerobos ke alam leluhur surgawi dan melanjutkan, tapi jangan khawatir, kompetisi akbar 4 Akademi Suci Agung masih bertahun-tahun lagi, dalam beberapa tahun ini, kau bisa menerobos ke alam leluhur surgawi. Dia tahu bahwa Yang Xiaotian sudah berada di puncak tahap akhir lapisan ke-10 Kaisar Surgawi, dan seharusnya dia bisa menerobos ke alam leluhur surgawi dalam beberapa tahun. Sebelum pergi, Liu Zan menambahkan,
Tuan leluhur berkata kau bisa mengunjunginya di rumah guanya saat kau punya waktu. Lalu ia tertawa, dia mendengar kau mengalahkan Deng Feitian terakhir kali dan sangat senang. Baiklah, aku mengerti, Yang Xiaotian terkekeh. Setelah mengantar Liu Zhan pergi, Yang Xiaotian melihat bahwa Meng masih menyendiri dan meninggalkan rumah gua itu. Dalam perjalanannya menuju alam rahasia pedang Akademi Suci, dia melewati aula misi dan berhenti sejenak, menuju area tersebut untuk bertukar harta. Ada bagian di aula misi di mana seseorang dapat menukar poin kontribusi dengan harta. Harta karun di dalamnya sangat menakjubkan dan tak terhitung banyaknya. Yang Xiaotian bertanya sebentar dan mengetahui bahwa bahkan ada obat surgawi ruang waktu berusia 5 juta hingga 6 juta tahun di area pertukaran ini. Tidak hanya obat surgawi ruang waktu, tetapi ada juga batu surgawi ruang temporal kekacauan. Akan tetapi, untuk menukar obat surgawi berusia 5 juta tahun dan batu surgawi ruang waktu kekacauan ini, diperlukan akumulasi pribadi lebih dari 10.000 poin kontribusi. 10.000 poin? Mendengar bahwa poin kontribusi harus melebihi 10.000, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Saat ini ia hanya memiliki 18.000 poin kontribusi. Untuk mencapai 10.000, berapa banyak tugas di level 6 yang perlu dia selesaikan? Bahkan menyelesaikan tugas level 7 akan memerlukan sedikitnya 9 hingga melebihi 10.000 poin. Ini bukan tantangan biasa. Bagi banyak murid sekte dalam dan murid inti, menyelesaikan tugas tingkat 6 saja sudah sangat sulit, apalagi tugas tingkat 7. Jadi, ambang batas 10.000 poin kontribusi memang luar biasa tinggi. Namun, Yang Xiaotian juga memahami bahwa sumber daya Akademi Suci terbatas, jika siapapun dapat dengan bebas menukar harta ini, sumber daya sebanyak apapun tidak akan cukup bagi Akademi Suci. Meninggalkan aula misi, Yang Xiaotian melanjutkan perjalanannya menuju alam rahasia pedang di Akademi Suci. Awalnya, dia menjalankan tugas Akademi Suci untuk mengumpulkan 10.000 poin kontribusi guna memasuki alam rahasia pedang untuk dikultivasikan, tetapi berbagai hal terus menundanya. Ketika Yang Xiaotian tiba di alam rahasia pedang, dia mendapati beberapa murid berkumpul di alun-alun di depan alam rahasia. Di alun-alun sebelum alam rahasia pedang, ada juga dinding pedang. Banyak master yang memasuki alam rahasia pedang akan meninggalkan wawasan mereka di dinding pedang ini saat keluar. Oleh karena itu, banyak pengikut akan datang ke alun-alun ini untuk memahami tembok pedang. Memasuki alam rahasia pedang untuk berkultivasi selama setahun membutuhkan pengeluaran 10.000 poin kontribusi, tetapi mempelajari dinding pedang selama sehari hanya membutuhkan 10 poin. Yang Xiaotian, kedatangannya menimbulkan kegemparan di antara banyak murid yang hadir. Sejak pertarungan Yang Xiaotian dengan Deng Feitian, reputasinya telah sepenuhnya membayangi reputasi Meng Shuiyun dan banyak murid inti. Zhao Fang juga hadir untuk mempelajari dinding pedang dan mendengus dingin saat melihat Yang Xiaotian. Apakah Yang Xiaotian juga datang untuk mempelajari tembok pedang? Mungkin, meskipun dia telah mencapai alam 15 pedang, dao pedang dinding pedang ini merupakan peninggalan banyak leluhur kuno dari Akademi Suci kita. Banyak murid berspekulasi. Namun, Yang Xiaotian menerobos kerumunan dan langsung menuju pintu masuk alam rahasia pedang dan memberitahu Patriark Akademi Suci yang menjaga di pintu masuk bahwa ia ingin menghabiskan 10.000 poin kontribusi untuk memasuki alam rahasia pedang untuk berkultivasi. Melihat Yang Xiaotian berniat memasuki alam rahasia pedang untuk berkultivasi, kerumunan menjadi gempar. Bagaimana mungkin Yang Xiaotian, yang baru 10 tahun berada di Akademi Suci, memiliki begitu banyak poin kontribusi? Kudengar dia menyelesaikan tugas buah surgawi 7 warna iblis. Apa? Tugas buah surgawi 7 warna iblis. Banyak murid yang merasa heran dan iri hati. Mengetahui bahwa beberapa murid sekte dalam dan murid inti telah berada di Akademi Suci Dao Surgawi selama puluhan ribu tahun tanpa perlu mengumpulkan 10.000 poin kontribusi. Oleh karena itu, hampir tidak ada murid yang dapat memasuki alam rahasia pedang untuk berkultivasi, bahkan Meng Shuiyun atau Zhao Fang tidak pernah melakukannya. Yang Xiaotian mempersembahkan token identitasnya kepada sesepuh di pintu masuk alam rahasia pedang. Penatua ini mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah Yang Xiaotian, yang memiliki 11 istana kehidupan, dan sangat antusias, menjelaskan secara rinci apa yang harus diwaspadai Yang Xiaotian saat memasuki alam rahasia pedang. Setelah mengurangi 10.000 poin kontribusi dari token identitas Yang Xiaotian, dia berkata kepada Yang Xiaotian, "Masuklah, aku harap kamu dapat berkultivasi ke domain 16 pedang." "Terima kasih, Tetua." Yang Xiaotian tersenyum,
lalu mengambil kembali token identitasnya dan menyelinap ke pintu masuk alam rahasia pedang. Alam rahasia pedang itu luas. Ki pedang mengalir seperti lautan ombak, yang Xiao Tian belum pernah merasakan ki pedang yang begitu melimpah sebelumnya. Pedang ki ini ditinggalkan oleh para master terdahulu yang datang ke sini untuk berkultivasi dalam pedang Dao. Jika seseorang dapat memahami ki pedang ini, manfaatnya akan sangat besar. Namun, waktu sangatlah berharga, jadi Yang Xiao Tian langsung menuju ke Sword Stella Plaza. Dia segera menemukan Sword Stella Plaza. Plaza itu dipenuhi dengan prasasti pedang, besar dan kecil, yang menjulang hingga ke kejauhan, apakah jumlahnya ratusan ribu. Prasasti pedang yang tak terhitung jumlahnya memberikan dampak visual yang luar biasa. Yang Xiao Tian terbang menuju kedalaman hutan prasasti pedang. Di antara prasasti pedang ini, ada yang kuat, ada yang lemah, dan prasasti pedang Dao Surgawi yang paling kuat berada di ujung hutan prasasti pedang. Saat Yang Xiao Tian terbang menuju ujung hutan prasasti pedang, banyak sosok berkelebat memasuki alam rahasia pedang. Tokoh terkemuka di antara mereka adalah Zhao Yuan, leluhur kuno keluarga Zhao. Selain Zhao Yuan, ada leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana. Leluhur keluarga Fang masuk dengan mata yang bersinar terang karena keinginan membunuh. Hari-hari ini, mereka telah mencari kesempatan untuk membunuh Yang Xiao Tian, tetapi Yang Xiao Tian mengasingkan diri di rumah guanya, jarang keluar. Kali ini, dengan Yang Xiao Tian memasuki alam rahasia pedang, terpisah dari Meng dan yang lainnya, di mata keluarga Zhao, leluhur keluarga Fang, dan yang lainnya, itu merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh Yang Xiao Tian. Di alam rahasia pedang, para ahli yang berkultivasi bisa jatuh ke dalam kondisi tak sadarkan diri karena memahami Dao pedang, yang mengakibatkan kematian akibat serangan balik ki pedang. Saat itu, mereka berencana membuat kematian Yang Xiao Tian tampak sebagai akibat serangan balik ki pedang. Yang Xiao Tian seharusnya pergi ke hutan prasasti pedang, kata Zhao Yuan dengan suara berat, ketika kita bertemu Yang Xiao Tian nanti, kita ikuti rencananya, kalian bertiga akan mengurus kuali emas itu sementara aku membunuh Yang Xiao Tian. Sambil berkata demikian, keempatnya melambung ke angkasa, terbang cepat menuju hutan prasasti pedang. Namun tepat setelah kelompok Zhao Yuan pergi, sesosok lain muncul di alam rahasia pedang, dan dia adalah murid Raja Iblis Yin Yang, Zhou Hen. Sosok Zhou Hen berkelebat, bergerak cepat menuju hutan prasasti pedang, setelah bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi sebelum Iblis Yin Yang Zhengrui, menggunakan 10.000 poin kontribusi untuk memasuki alam rahasia pedang bukanlah hal sulit baginya. Bab 1368, masih ada 8 tersisa. Hutan prasasti pedang dipenuhi dengan ki pedang. Pedang ki ini luar biasa ganasnya. Bahkan banyak orang di alam tertinggi merasa kesulitan untuk mengatasi ki pedang ini, tetapi Yang Xiao Tian menerobosnya, membiarkan mereka menyerangnya sesuka hati. Saat ki pedang ini menghantamnya, mereka mengeluarkan serangkaian suara berdentang tajam. Seolah-olah mereka sedang memukul besi dingin yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sebelum menembus alam leluhur surgawi, 8 tubuh surgawi penentang surga agung Yang Xiao Tian berada di lapisan ke-23, dengan fisik yang mengerikan. Setelah menembus alam leluhur surgawi, ia mengolah tubuh surgawi tertinggi, dan seluruh tubuhnya bertransformasi, membuat fisiknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Baginya, ki pedang ini hanyalah masalah sepele. Yang Xiao Tian terbang maju tanpa henti. Saat ia mendekati ujung hutan prasasti pedang, ki pedang menjadi semakin ganas dan ganas, menyerangnya seperti pedang tajam, memicu gelombang api. Yang Xiao Tian tidak melawan, menggunakan ki pedang ini untuk lebih memperkuat fisiknya. Akhirnya, dia melihat akhir dari hutan prasasti pedang. Di ujung hutan berdiri 18 prasasti pedang Dao Surgawi, masing-masing sebesar gunung kecil. Melihat ke-18 prasasti pedang Dao Surgawi ini, Yang Xiao Tian merasa gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam alam rahasia pedang, akan ada 18 prasasti pedang Dao Surgawi. Dengan 18 prasasti pedang Dao Surgawi, dia dapat menguasai 9 domain pedang besar hingga penguasaan puncak, dan dengan yang sebelumnya, dia dapat menguasai domain 15 pedang sepenuhnya hingga penguasaan puncak. Jangan terlalu bersemangat dulu. Guru Ding tiba-tiba berkata, rasakan prasasti pedang Dao Surgawi ini dengan saksama. Yang Xiao Tian bingung dan mulai merasakan dari kiri ke kanan 18 prasasti pedang Dao Surgawi. Yang mengejutkannya, prasasti pedang Dao Surgawi pertama tidak berisi ki pedang Dao Surgawi. Pedang Dao Ki Surgawi di dalam prasasti ini telah dipahami dan disatukan oleh orang lain.
Melihat ini, Yang Xiaotian segera menilai dan memeriksa prasasti pedang Dao Surgawi kedua. Prasasti pedang Dao Surgawi kedua juga sudah dipahami dan disatukan oleh orang lain. Pedang Dao Surgawi Qi di dalamnya kosong. Yang Xiaotian dengan cemas memeriksa prasasti ketiga. Yang ketiga sama saja, tidak ada pedang Dao Surgawi Qi, bahkan sedikit pun tidak ada. Sama sekali tidak ada. Alam rahasia pedang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Akademi Suci mengirim para ahli setiap tahun untuk memahaminya. Yang Xiaotian tidak menyangka bahwa Ki pedang Dao Surgawi dari prasasti-prasasti ini telah diintegrasikan oleh orang lain. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat prasasti pedang Dao Surgawi yang tersisa. Mungkinkah semua prasasti pedang Dao Surgawi ini juga menyatu sepenuhnya? Kalau semuanya digabung, dia akan benar-benar berakhir tanpa apapun, usaha yang sia-sia, tidak mencapai apapun dan tidak menghabiskan 10.000 nilai kontribusinya dengan bijak. Yang Xiaotian mulai memeriksa prasasti keempat, merasa gelisah. Prasasti pedang Dao Surgawi keempat juga kosong. Dengan kenyataan ini, harapan awal Yang Xiaotian pun sirna. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan memeriksa prasasti kelima. Prasasti kelima masih kosong. Telapak tangan Yang Xiaotian berkeringat karena gugup. Dia melihat ke arah prasasti keenam. Tapi, yang keenam masih kosong, begitu pula yang ketujuh, dan yang kedelapan, tetap sama saja, kosong. Kosong. Semuanya kosong. Kesembilan, kesepuluh, kosong. Harapan Yang Xiaotian kini telah mencapai titik terendah. Namun, tepat saat Yang Xiaotian sedang menilai prasasti ke-11, tiba-tiba ia merasakan Ki pedang Dao Surgawi. Ki pedang Dao Surgawi yang sangat besar. Ki itu begitu kuat, bagaikan lautan. Yang Xiaotian, yang harapannya telah pupus, sangat gembira. Prasasti pedang Dao Surgawi ke-11 tidak hanya berisi Ki pedang Dao Surgawi, tetapi juga sangat berlimpah. Yang Xiaotian sangat gembira hingga tak dapat menahan diri. Asal ada satu prasasti pedang Dao Surgawi dengan Ki pedang Dao Surgawi, mengeluarkan 10.000 nilai kontribusi memang sepadan, tidak akan sia-sia. Dia tak dapat menahan diri untuk menatap penuh harap pada prasasti pedang Dao Surgawi ke-12. Prasasti pedang Dao Surgawi ke-12 pasti memilikinya, kan? Ketika kekuatan jiwa surgawinya menembus prasasti ke-12, dia segera merasakan Ki pedang Dao Surgawi yang luar biasa. Di dalam prasasti ke-12, sama seperti prasasti ke-11, Ki pedang Dao Surgawi sangat melimpah. Yang kedua, melihat dua prasasti pedang Dao Surgawi memiliki Ki pedang Dao Surgawi yang luar biasa, hati Yang Xiaotian dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian yang ke-13, ke-14, dan seterusnya hingga yang ke-18. Mereka semua memilikinya, semuanya dipenuhi dengan Ki pedang Dao Surgawi. Dan mereka masih utuh. Yang Xiaotian merasa lega. Ki pedang Dao Surgawi dari 8 prasasti pedang Dao Surgawi masih utuh. 8 prasasti, cukup untuk mengangkat 4 domain pedang agung ke tingkat penguasaan puncak. Nilai kontribusi 10.000 ini digunakan dengan baik, bahkan melampaui ekspektasi. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mulai memahami dan menyatu dengan pedang Dao Qi Surgawi pada prasasti ke-11, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Mungkinkah orang lain masuk untuk memahami prasasti tersebut? Yang Xiaotian tercengang. Namun, ia segera menyadari ada yang tidak beres karena ada 4 orang yang mendekat. Umumnya, bahkan jika seseorang berhasil memahami prasasti, sangat jarang 4 orang masuk secara bersamaan. Terlebih lagi, Yang Xiaotian merasakan niat membunuh. Dia menoleh tajam dan melihat Zhao Yuan, leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana. Melihat keempat orang itu dari keluarga Fang, mata Yang Xiaotian berubah dingin, dia tahu apa yang tengah terjadi. Keempatnya cukup berani untuk mencoba membunuhnya di alam rahasia pedang. Namun, dengan kekuatan keluarga Zhao, jika Mo Wuj tidak memiliki cukup bukti, mereka tidak akan berani menangani leluhur kuno keluarga Zhao ini, jadi mereka menjadi berani. Pada saat ini, Zhao Yuan dan keempat orang dari keluarga Fang juga melihat Yang Xiaotian dari kejauhan. Anak ini memang ada di sini, kata leluhur keluarga Fang dengan mata haus darah. Kali ini, berapapun biayanya, mereka ingin Yang Xiaotian mati. Mati karena serangan balik Ki pedang. Dalam sekejap mata, keempatnya telah tiba di hadapan Yang Xiaotian. Sesampainya di sana, mereka mengepung Yang Xiaotian. Bunuh. Zhao Yuan tidak membuang kata-kata, tatapannya tajam, dan dia segera mengayunkan pedang surgawinya. Di alam rahasia pedang ini,
mereka harus menyelesaikan Yang Xiaotian dengan cepat. Leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana juga menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, saat keempatnya mulai bertindak, api kemasan menyembur keluar dari tubuh Yang Xiaotian, dan kuali besar api emas membumbung tinggi ke angkasa. Melihat Tuan Ding muncul, Zhao Yuan berteriak, "Kau menerobos kuali emas, aku akan membunuh Yang Xiaotian." Serangan pedangnya tiada henti, mengarah langsung ke tenggorokan Yang Xiaotian. Zhao Yuan, sebagai leluhur kuno keluarga Zhao, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat ki pedangnya lewat, badai ki pedang terbentuk, menyebabkan prasasti-prasasti di dekatnya bergetar karena badai. Yang Xiaotian mendengar ini dan tersenyum dingin, jika Tuan Ding masih memiliki kekuatan seperti di kota setan langit, dengan 4 orang yang menyerangnya, dialah yang akan mati. Tetapi sayang, kekuatan Tuan Ding telah lama melampaui dirinya di masa lalu. Di bawah tatapan leluhur keluarga Fang dan rekan-rekannya, Master Ding meluas jutaan kali lipat, berubah menjadi lautan api emas yang luas, menyelimuti seluruh hutan prasasti pedang. Rune Dao di kuali menyembur keluar bagai air bah. Serangan ketiga penghancuran Dao. Suara Guru Ding bergema di langit dan bumi. Di kota setan langit, Master Ding hanya menggunakan serangan pertama penghancuran Dao untuk melawan Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Namun kini, ia menggunakan serangan ketiga, mendekati serangan keempat penghancuran Dao. Di mata leluhur keluarga Fang dan para pengikutnya yang ketakutan, kekuatan tak terbatas dari guntur kesengsaraan Dao Surgawi meraung dan menyerbu ke bawah.